Halo cuy, aku sampai di ini desanya namanya apa? Randulanang. Randulanang. Mana randunya? Belakang pas. Ini umurnya berapa ini ya? Tiga. Ratusan tahun ya kali enggak? Ya. Gede banget. Kalau kemarin tau aku di Boyolali ada pohon leses. Itu ya gede banget. Lah di desa Randulanang sama teman-teman kecil di sini. Ini adalah start ultra rolling yang kedua. Yang pertama kemarin di Boyolali, ini di Randulanang. Di mana Randulanang itu? Di sekitar dekat Jatinom, masuknya Klaten. Nah, ini nanti dari Randulanang ini, terus rutenya ke Jatinom, Jatinom turun ke Ponggok, Ponggok turun ke Janti, Cokro dulu, terus Janti, Sidowayah itu, Umbul-Umbul dan Pemancingan, lalu sampai ke Gawok. Stay tune, kita turun. Dadah, thank you ya, tos. Jos. Sik ya, berangkat sik ya. Suwun ya. Ya. Udah mas. Yuk. Ini startnya cuy. Kita dari pohon randu alas yang sangat buah kuat. Pak. Jalan raya terus turun sampai nanti ke Jati Cokro sampai ke Gawok. Halo. Woi, suasananya lagi-lagi paling di perdesaan itu emang lain. Lihat pemandangan yang jauh seperti zoom out, di mata rasanya enak, di hati rasanya senang. Walaupun jalurnya itu, jalannya itu nggak begitu yang halus banget, cuman masih bisa dilewati pakai sepatu roda kan. Ini kemarin ultra rolling di Boyolali, sekarang di daerah Klaten. Kalau yang sekarang tepatnya di Randulanang. Suasananya hampir sama, tapi ada bedanya juga karena vegetasi yang ditanam berbeda. Kalau Boyolali kemarin lebih banyak persawahan padi-padi. Kalau di sini palawijanya lebih banyak. Kita masuk ke daerah yang bukan di ladang sawahnya. Ini tipikal perkampungannya. Mungkin kalau di Sukoharjo itu kayak daerah yang dekat waduk Mulur apa Lalung ya, yang ke arah Jumapolo. Suasananya persis kah ini sampai lapangan Meranggen. Banyak bocil-bocil. Manggis RW 1, kita masuk ke desa Manggis. Ini dari tadi jalannya lumayan nanjak, jadi nggak sebetulnya jalan itu turunan, walaupun ini di atas kaki gunung. Ya namanya olahraga, jangan cuy, pelan-pelan nggak apa-apa, nggak usah buru, yang penting rutin.
segala sesuatu ternyata power yang paling besar adalah konsistensi, rutin, dikit demi dikit nggak apa-apa. Cuman yang penting rutinnya. Nanti kita balas dendam di jalan yang turunan. Cuy. Jalan ini balas dendam. Lari-lari. Ini nih jalan turunan nih. Kayaknya sini ekstrim. Kita cek bismillah. Keren nih ekstrim. Wow. Ada mah. Lanjut. Makan coy. Oh. Tinggi banget. Tinggi banget cuy. Ada ini kalau 10 meter jembatannya di tengah hutan. Masih di daerah Klaten, kaki gunung di Kelurahan Tibayan. Oke. Next rute ketemu di situ. Cuy, kalau ini ampun cuy. Elevasinya ngeri. Kalau cuman bose aja kayaknya, kalau jaraknya setengah kilo, amsyong cuy. Kayaknya minta tolong pengendara. Mas, tunut ya mas. Siap mas. Bentar aja situ mas. Oke no. Thank you ya mas ya. Gas mas. Berani yuk. Siap. Oke. Habis. Oh, 12 mau di mana? Thank you. Lumayan. Oke, habis ini cek rute dulu. Masih panjang. Cuy, kalau ini beneran area untuk berseluncur. Jalannya halus. Ya mungkin ada sedikit berlubang, nggak apa-apa. Kita cek. Kita mau meluncur. Yo, let's go. Woo. Asik. Pemanasan sebelum nanti ketemu jalan yang seluncur lagi. Oh, kayaknya depan jalannya nggak masuk. Wow, aman. Kita cari jalan lagi. Oh ya, di depan lebih asik deh. Oh, ya, turunan lagi. Mana nih? Tanya vegetasinya masih sama. Sakti, Maoni, Sengon. SMP Negeri 1 Jatinom. Cinta masuk di daerah Jatinom, Klaten. Nah, kalau ini udah nggak di tengah-tengah lagi. Gimana? Kayaknya lebih dekat sama pasar. Kita nanti cek pasar Jatinom. Akhirnya sampai di pemukiman. Cuy, kita sampai SD Negeri 1 Gelagah. Nggak mau masuk. Ini kayaknya udah di atas pasar Jatinom. Nyeton. Nah itu pan itu kalau nggak salah udah pertigaan pasar tuh. Kita memasuki daerah Jatinom. Oh, jembatannya
Kayak tadi cuy, tinggi banget. Kalau ini ada 20 meter ke bawah. Emang daerah pegunungan lain sih. Elevasi sungainya tinggi-tinggi banget. Sampai SMK Muhammadiyah terjadi. Oke. Ada pasti kita akhirnya ketemu jalan. Turun. Itu yang belum pernah sampai ke Pasar Jatinom. Ini penampakannya pasar tradisional Jatinom. Siang-siang udah lumayan sepi. Terus Nurul Firdaus kasih jalur rambat. Ternyata truk juga kelewatan di jalan ini. Kemudian cukup kencang. Udah kisut tadi Pak, nggak begitu terasa panas tapi melawan angin, di melawan pemerintah bro. Terus sepertinya oh iya benar. Oh, salahnya parah cuy. Getar banget. Atar. Masalah kan di desa Jatinom emang banyak banget yang jual apem. Woi, aku kira satu arah sama arahnya Ki Angin. Ternyata enggak. Ternyata melawan angin. Beratnya, parahnya seperti melawan pemerintah, bro. Berat cuy. Dikasih tahu nggak tahu dia. Tapi bener apa kata Jatinom. Memang Jatinom itu khasnya apem. Tikungan terakhir sebelum sampai di jalanan ini tadi, jalanan yang banyak truknya ini. Ketika nikung langsung disuguhi banyak penjual apem. Tuh panjang jalan penjajah apem banyak sekali. Memang Jatinom ini kenapa aku buat destinasi untuk ultra rolling yang kedua, karena ada momen yang sangat memorable di sini. Karena kecilku aku pernah diasuh sama seorang tua yang orang tuanya itu asli di daerah Jatinom. Jadi waktu kecil aku umur 6 tahun dari TK ke SD itu sering ke daerah Jatinom, terus diajak ke Sumur Tiban, terus lalu kalau acara tradisi yang di sini banyak teman-teman tahu kayak sadranan, pasti suguhannya nggak mungkin nggak ada apem dan jajanan pasar yang lainnya. Itu kenapa destinasi ultra rolling yang kedua ini ada di Jatinom. Berawal dari Jatinom, diawali dari pohon besar tadi, pohon randu alas kesukaan si Mandali. Habis ini kita turun sampai ke Ponggok ke
Cokro Janti lalu ke Gawok. Lanjut cuy. Masih di area Jatinom. Jalur lintarnya yang jalannya nggak begitu halus. Dan jual apem lagi. Emang benar. Jatinom isinya penjajah apem. Kalau jual cumi sama udang itu parang kritis kan. Lantai Depok cuy. Kayaknya ini nanti sampai depan situ karena jalannya nggak begitu bagus dan jalanannya rame. Aku lepas kamera dulu, mau jalan pelan-pelan minggir karena jalannya cukup ramai, banyak truk. Kita ketemu di lingkungan masuk desa. Oke, cuy, aku mau nyebrang. Nah, ini rute aku kasih tahu daerah yang asri banget ini. Jalannya turun, kiri kanan sawah, hampir kayak ultra rolling yang hampir kayak ultra rolling yang Boyolali kemarin. Cuman ini lebih panjang lagi dan vegetasinya lebih beragam. Anginnya sungguh mempesona dan cuacanya sedang cerah. Mari kita cek coy. Hanya banyak banget. Jalan tegar, pemandangan hijau, zoom out, jalannya halus. Desa Kanangpo. Dan ini nanti seterusnya ke daerah Gunung Kompo itu ada desa Jeblok namanya. Tempat teman-teman musisi yang namanya The Jeblok. Nah, nanti aku melewati pedesaan itu. Lanjut. Benar kan? Lingkungannya ini versi Mandalika. Karanglo, Desa Simpaten, Selaten. Wow. Masih Desa Jenggot, Soropaten. Gunungnya terlihat clear kalau di sini coy. Anginnya gede banget. Pemandangan lagi cerah-cerahnya. Kita lihat pemandangan gunung di belakang itu. Woo! Dan di sana ada pohon randualas lagi. Memang daerah Klaten Boyolali yang ke arah gunung itu randualasnya banyak dan biasanya randualas itu ada di daerah pemakaman, seringnya ditemukan. Gak tahu zaman dulu apa memang ada untuk tempat-tempat pemakaman. Kalau yang tahu boleh bantu share informasi di komen. Oke, lanjut. Jalanan masih panjang. Aku kasih view lewat belakangku.
Gunung Merapi. Kita lewat di depan ada jembatan lagi. Ini kedalamannya sama nggak ya kayak yang di Jatinom tadi kita cek? Oh, ternyata sini cetek, tapi sini dalam. Lanjut lagi coy. Lingkungan mesra. Rute masih di daerah persawahan, perladangan. Lagi-lagi tempat seperti ini memang benar-benar asri. Udara sejuk. Cuacanya itu, suasananya kalau digambarin kayak apa ya? Mungkin kalau perawan sama perjaka baru nikah malam pertama itu, nah cuacanya seperti itu. Tapi selepas malam pertama sampai 5 tahun ke depan, cuaca mendung kayaknya. Masuki perkampungan yang jalannya masih enak. Oke. Kita turunan lagi. Ini tadi ada slogan di desa. Baru pertama kali lewat daerah sini, tapi di desanya itu ada tulisan desa wisata spiritual. Kenapa kok desa wisata spiritual? Latar belakangnya belum ngerti cuy. Coba yang tahu daerah sini boleh komen di komen. Boleh komentar di komen ini nanti. Ki Tunjung Seto, apa itu tadi Batu? Cagar budaya Pandanan, desa Pandanan. Ini wisata religi, desa wisata religi kita. Coba tengok. Wisata religi Tugu Waseso Pandanan. Tapi religinya tentang apa? Aku belum begitu ngerti. Teman-teman yang tahu boleh kasih info di komen. Kapan-kapan kita main ke sana ke wisata religinya. Karena berhubungan dengan moto main sepatu roda yaitu Spirit Wheels. Spirit Wheel alias Spirit Wheels. Dan cuy, kita turunan lagi. Ini kiri kanan ada pohon. Apa ini? Kayak mangga tapi bukan. Tapi seru, ayo kita coba top speed. Lepas penat, berkeringat. Wow. Sembari ngobrol, kemarin di komen yang ada di Instagram uploadan ultra rolling yang Boyolali, ternyata yang antusias tuh pengen ikut rolling ada beberapa. Ada juga yang ternyata aku lihat akunnya itu bukan main sepatu roda tapi single wheels, yang satu roda tapi dinaikin itu. Masnya itu juga pengen rolling bareng, seru juga sih. Terus ada teman dari Temanggung juga pengen rolling. Mas kebetulan mau main di Solo. Ada beberapa yang
dulu aku ikut komunitasnya di sana juga, pengen ngadain rolling bareng. Kapan-kapan semoga jadwalnya kita bisa ketemu bareng dan rolling seru-seruan bareng. Hei, ini udah mau masuk desa Jeblok sebelum Ponggok, tapi kok kayaknya ada warung menarik ya. Kok kayaknya warungnya ada kolam renang, hampir seru nih. Ini yuk, bukan peringatan warung warungnya dibeli arah. Kita mampir ke sini. Warung apa ini namanya, Pak? Warung, tapi nggak ada namanya. Wifi free spot. Oke, kita nyepot wifi di sini sambil backup data. Yuhu. Nah, ini warungnya. Panasnya masih terik. Nggak tahu. Nah, warungnya kita cek. Ngreksoroso. Nah, ini menunya, cuy. Kalau mau cek-cek. Komplit, makan berat, makan ringan. Cuy, istirahat. Minum sebentar sambil makan camilan. Tempatnya memang menyenangkan untuk singgah sebentar. Dan di sana ada kolam renang, banyak anak kecil sama beberapa orang tuanya renang di sana. Seru, hangat. Dan di sini makanannya khas makanan daerah, timus. Timus itu dari telo, ubi, kesukaan. Habis ini lanjut lagi. Tempat ini tuh kalau nggak salah sebelah selatannya desa Jeblok yang ada band The Jeblok itu. Nah, habis ini lewat situ, terus habis Jeblok ke arah Ponggok. Kita tadi melewati desa Pandanan yang wisata religi tadi. Ternyata di situ ada petilasannya Pakubono 10. Makanya kok ada gapurannya tadi wisata religi. Terus turun. Dari tadi itu melewati desa-desa wisata. Habis ini kita ke Ponggok, itu wisata banyak sih, kolam renang, terus kalau sentra industrinya salah satu sumber mata airnya yang dipakai salah satu merek air mineral yang depannya A itu sumbernya salah satunya di daerah Ponggok sini. Nama umbulnya Umbul Sigedang. Kalau teman-teman beli minuman itu di daerah sini ada namanya Umbul Sigedang. Nah, itu nanti melewati areanya juga. Terus habis dari Ponggok turun ke Janti, itu juga desa wisata. Desa wisata pemancingan. Nanti kita lewat ke sana. Sampai banyak sih julukannya, desa 1000 pancingan dan lain-lain. Habis itu dari Janti, Sidowayah itu turun Pulan Harjo, terus ke arah Tegal Gondo. Di Tegal Gondo nyebrang ke arah timur. Nanti itu ada desa sebelah selatannya desa rumahku, nyebrang sungai di sana. Nah, nanti finishnya di Kakoan. Terus
Aku mentarget finish di depan patungnya Pak Karno. Saksikan nanti. See you. Istirahatnya cukup. Lanjut lagi. Rolling lagi. Gas cuy. Let's go. Let's roll. Monggo Pak. Iki ngaler. Ngaler. Monggo monggo. Iki. Tuh kolam renangnya tuh. Masih banyak kolam lagi, nanti aku spill. Cuy, ini udah dekat rumah. Perkampungan yang full sawah juga. Kisah nyain. Akhirnya hampir maghrib. Oh, banyak anak kecil.